Hai semuanya, welcome back. Buat yang pertama kali baru mampir, selamat datang ya. Nama aku Lala, aku udah 3 tahun stay di New Zealand, ikut suami bule. Oh ya, jangan lupa follow Instagram aku juga ya di sini LELE2. Yang mau nanya-nanya, yang mau ngobrol-ngobrol aja, yang mau curhat-curhat, sok. Oke, jadi hari ini aku mau bahas hal yang sangat menarik dan mungkin bisa menjadi referensi buat bunda-bunda, mami-mami, emak-emak di luar sana ya. Di hari ini aku mau share tentang 5 cara mengasuh atau mendidik anak versus Indonesia versus bule. Cara Indonesia dan cara bule. Oke, gak usah berlama-lama, kita langsung aja pada poin-poinnya, 5 poin terpenting yang akan aku bahas satu-satu ya. Cus! Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Thank you. Oke, jadi sebelumnya aku mau ngasih tahu kalau aku bukan bidan, bukan pediatrician atau ahli pakar anak, pendidik anak atau apapun itu, ahli-ahli. Aku hanya seorang ibu biasa yang ingin berbagi aja pengalaman ke kalian dengan apa yang aku alami, aku rasakan dan lihat dengan mata kepalaku sendiri. Tentu setiap orang punya cara berbeda-beda untuk ngasuh anaknya kan. Ini hanya gambaran pada umumnya saja dan bukan untuk membanding-bandingkan juga. Ngopi dulu ya. So, yang pertama itu adalah anak tidur sendiri di kamarnya sendiri dari sejak bayi merah-merah gitu baru lahir, malah tapi disarankan sih setelah 2 atau 3 bulan gitu udah tidur di kamar sendiri, di kamarnya sendiri. Yes, ini alasannya untuk menghindari terjadinya SID atau Sudden Infant Death Syndrome. Jadi itu kayak kematian mendadak karena ketindihan orang tua ya, atau ketindihan bantal atau kayak gitu. Jadi itu sangat tidak disarankan anak itu, bayi itu tidur dengan orang tua satu tempat tidur gitu. Karena biasanya kan kita tidur itu udah nggak bisa kontrol, apalagi kalau kita orang tua baru gitu habis lahiran ya kan, udah nggak tidur ya kan. Capek banget, terus pas anak bisa ketindihan, terus ketutupan bantal atau selimut, itu bikin kematian mendadak. Bisa tidur di kamar sama orang tua asal sesuai aturannya, yaitu pakai box atau bassinet, namanya di sini bassinet atau box bayi yang diletakkan di sebelah ibu gitu kan. Jadi nggak boleh sama sekali tidur sama-sama satu kasur gitu. Nah, terus di box bayinya itu nggak boleh ada bantal, selimut, boneka, buku, pokoknya apapun semua itu nggak boleh ada embel-embel, tetek bengek itu. Hanya polos bayi bayi doang gitu ya. Terus bayi juga nggak di bedong, di sini nggak ada bayi di bedong. Nggak ada bayi di bedong, di lingkar-lingkar gitu, no, nothing. Just pakai baju pijamas aja. Diapers, pijamas, udah selesai. Nah, alasannya karena takutnya terjadi SID yang tadi itu kan, karena ketindihan segala-galanya itu, tetek bengek, rempong-rempong di kasur bayi gitu. Bener juga sih, itu kan make sense ya. Terus, tapi aku ikutin ini, tapi aku nggak pindahin anakku di kamarnya sendiri. Dan kita pikir itu, aduh nggak tega ya. Kalau di Indo kan anak bayi baru lahir udah pokoknya tidur sama orang tua langsung gitu kan, berame-rame gitu kan, satu kasur gitu. Nah di sini itu sangat amat tidak dianjurkan, tidak boleh. Itu biasanya itu pun dicek sama pelangket di sini. Yang belum nonton apa itu pelangket, di atas sini ya. Aku taruh pelangket itu yang mengurus anak kita dari bayi sampai 5 tahun, oke? Cek di atas. Oke, jadi yang ini aku ikutin pakai box itu di sampingku.
Tapi aku nggak ikutin yang tidur di kamarnya sendiri dari bayi gitu. Aku nggak tega, sama suami juga berpikiran yang sama, karena mereka nggak selamanya bayi ya kan. Gak lama mereka pasti udah juga nggak mau lah tidur sama orang tuanya ya. Jadi aku pikir pas nanti aja ya, paling nggak setelah setahun gitu. Tapi ternyata sampai sekarang udah 19 bulan masih sama-sama, dan nggak tahu ya, aku masih enjoy aja, aku masih enjoy the moment. Nanti soon mungkin setelah 2 tahun deh aku pindahin anakku ke kamarnya sendiri. Nomor 2 itu mandiri. Oke, mandiri, bener mandiri. Kalau di Indo kan anak adalah raja ya kan, pokoknya semuanya dibantu orang tua, semua dikerjain orang tuanya. Anak tahu beres ya kan. Contohnya kalau ada apa-apa, anak minta bantuin, diambilin ini, diambilin itu, dibikinin ini, dibikinin itu, semuanya dibantuin sama orang tuanya kan. Nah, di sini tidak seperti itu. Anak di sini diajarkan mandiri dari cimit-cimit. Yang versi bule ini anak udah diajarin mandiri dari bayi banget. Dan benar aku udah terapkan ini ke anakku sendiri. Bahkan dari dia pokoknya dari umur 5-6 bulan udah aku ajarin bener-bener mandiri. Ya, mandiri di sini ya gitu, bantuin kerjaan rumah, terus ajarin cuci piring, ajarin laundry, ajarin vakum, ajarin masak, pokoknya semuanya hal-hal pekerjaan di rumah. Karena ini juga dapat melatih practical life atau keterampilan mengurus diri sendiri, mengurus hidup sendiri dari sejak dini gitu. Anakku Sofia dari umur 11 bulan udah makan sendiri. Aku udah ajarin makan sendiri sebenarnya dari 9 bulan. Tapi justru malah teman-temannya yang sama teman-teman kelasnya itu udah dari 6 bulan udah makan sendiri. So dari 9 bulan, 11 bulan udah makan sendiri. Jadi aku cuma siapin dia makanan, terus kasih dia makanan, dan dia makan sendiri sampai dia udah kenyang dan udah nggak mau lagi, dan dia bilang I'm done, udah selesai. Kalau dia mau nambah, dia akan kasih tahu dengan sign language. Aku juga ajarin sign language yang pakai tangan gitu ya. Itu sangat membantu banget, Bun. Penting banget sign language. Mereka paham banget. Mereka nggak bergantung sama orang tuanya terus, dan sebisa mungkin mereka mengerjakan hal yang mereka bisa sendiri dan tidak memanjakan anak. Dan akhirnya itu bikin mereka jadi malas. Itu versi bule yang bener-bener aku terapkan, dan itu bener-bener membantu banget buat aku seorang ibu yang ngerjain semuanya sendiri di sini ya. Dan itu bagus banget buat anaknya sendiri yang udah paham dan udah ngerti dan udah bisa mandiri dari sejak balita. Mereka bisa hidup di mana aja, nggak bingung dan tahu harus melakukan apa. Nomor 3 itu cara menghukum anak. Ini biasanya kalau di Indo itu kan marahin, dicubit, dipukul gitu kan, atau dimarahin di depan umum gitu. Aduh kamu tuh gitu kan. Nah di sini OMG itu nggak boleh sama sekali kalian pukul atau cubit anak kalian. Itu bisa dilaporin ke pihak berwajib dan kalian bisa dipenjara. Itu bisa di-report, dilaporin menjadi physical abuse, walaupun itu anak kalian sendiri ya. No, big no. Jadi kalau menghukum anak versi bule itu, mendidik anak, menghukum misalnya anaknya yang melakukan hal yang menurut orang tuanya tidak baik gitu ya kan. Nah, mereka menghukumnya dengan cara time out gitu. Jadi time out itu mereka si anaknya suruh mojok di pojokan tembok, ngadap tembok gitu, untuk mikirin apa sih kesalahan yang mereka buat, untuk merenung gitu. Untuk pas time out itu waktu mereka untuk merenung apa sih kesalahan yang mereka lakukan dan kenapa itu mereka melakukan itu, apakah itu baik atau tidak baik gitu.
dan kemudian dikasih waktu kayak beberapa menit gitu, dan orang tuanya approach, nyamperin dan ngobrol, dan mereka itu ngobrol, kamu melakukan ini salah, ini tidak baik, gini gitu. Jadi mereka tuh orang tua sama anak di sini udah relationship-nya tuh kayak temen gitu. Terus nanti anaknya harus minta maaf, terus abis itu diskusi sama orang tuanya kasih nasihat, kasih jangan jangan. Terus tapi nggak marah-marah, yang ngobrol gitu loh. Terus karena memang di sini nggak bisa sama sekali physical, verbal, pukul atau bicara yang jelek ke anak, itu bisa dilaporin dan kalian bisa dipenjara, which is really good cara mendidik anak yang baik ya. Yang keempat itu screen time. Oke. Screen time ini bukan hanya TV ya, tapi HP, laptop, iPad, komputer, whatever itu yang ada screen-nya, semua itu namanya screen time. Halo, say hi. Halo. Hi, my name is Shafia. Anaknya udah bangun. Memang setiap orang tua berhak ya mau ngasih anaknya gadget atau enggak. Ini kayaknya topik yang kontroversial ya kayaknya. Ini topik yang agak sensitif juga. But menurut WHO, World Health Organization, seluruh dunia, kalau screen time itu tidak bisa diberikan sama sekali untuk bayi di bawah umur 18 bulan. Yes, karena menurut research atau penelitian dari WHO, kalau memberikan anak atau bayi screen di bawah 18 bulan itu bisa mempengaruhi perkembangan si bayi sendiri. Ini bisa berefek negatif untuk perkembangan bicara, speech delay, membaca, memori yang lemah, dan anak menjadi tidak kreatif dan kurang imajinatif gitu ya kan, karena hanya melihat screen aja gitu, dan it's not affecting, tidak memberikan pelajaran buat anak itu sendiri gitu. Tapi kayaknya ada juga kok anak yang bisa belajar dari TV atau show yang dia nonton gitu. Nah, kalau di sini di versi bule, anak disarankan untuk berinteraksi dengan orang tua, main dengan orang tua, bermain di luar gitu, di taman, menghirup udara segar gitu. Sofia, anakku, kita kasih screen sebenarnya emang sebelum 18 bulan juga. Masih 15 bulan udah terekspos, jadi ya beda 3 bulan, it's okay lah, not so bad. Tapi terbatas gitu, ada batas-batasan. Biasanya dia hanya dengerin back soundnya dari TV itu, dan dia main sendiri kok. Dia nggak bener-bener yang fully watch gitu, bener-bener nonton. Dia hanya dengerin aja, terus kadang-kadang cuma ngelirik gitu, terus habis itu main lagi gitu. Mungkin kalau di Indo kan biasanya anaknya dikasih gadget. Aduh ya Tuhan, anak Eki tuh malah main sama bapak kek. Maaf ya bun, ada back sound. Drummer itu lagi main gendang-gendang dari kardus diapers. Biarkan saja ya. Dia ngetok-ngetok lagi. Terus mungkin kalau di Indo biasanya anaknya dikasih gadget biar anaknya diam, anteng gitu ya. Terus mungkin banyak pemahaman yang anak itu bisa belajar dari TV gitu, bisa belajar dari apa yang dia nonton. Memang ada sih sebagian, tapi ada juga yang anak berefek negatif gitu, which is it's not good gitu. Nah, kalau versi bulenya, anak itu gak disarankan, tidak boleh atau tidak baik jika hanya nonton TV aja, duduk diem gitu. Justru kalau di sini kalau anaknya diem aja, anteng gitu, malah bikin orang tuanya menjadi khawatir, kenapa nih anak gue kok diem aja nggak aktif gitu. Makanya di sini
kalau kita punya waktu luang, justru anak itu kita harus bawa keluar dan main explore di luar gitu. Keluar jalan ke taman atau ke playground, pokoknya, atau keliling-keliling aja, keliling kompleks ya. Pokoknya yang penting anaknya kena udara segar gitu. Nomor 5 ini yaitu bebas explore. Mereka bayi di versi bule style bebas mengeksplor apapun itu di luar, dimanapun itu. Kalau di Indo, biasanya orang tua takut kalau anaknya main di luar ya kan. Lingkungan punya pengaruh penting ya kan. Mungkin orang tuanya insecure kalau anaknya main di luar, terus masuk angin, terus diculik, atau main sama anak yang lingkungannya kurang bagus gitu kan. Sebenarnya itu hal yang wajar karena orang tua pasti ya maunya memberikan yang terbaik kan untuk anaknya. Tapi ini menjadi efeknya negatif buat si anak karena anaknya hanya diem aja di rumah, mendem gitu, nggak mengalami atau mengeksplor hal-hal baru atau belajar hal-hal baru yang dia nggak tahu gitu di luar sana. Terus mungkin kalau orang tua mikir kalau anaknya di luar bisa jatuh, manjat pohon, jatuh, terus berantem. Nah, tapi kalau di sini dibiarin aja, kalau jatuh ya biarin aja. Manjat, jatuh, sakit, berarti tahu kan. Jadi anaknya dikasih tahu kalau kalian manjat nanti jatuh. Nah, kalau jatuh itu bisa sakit. Nah, jadi disitulah anaknya belajar dan besok-besok anaknya nggak manjat-manjat lagi dan tahu kalau jatuh itu bisa bikin sakit ya kan. Sehat. Halo, Inggrisnya. Say hi. Halo. Ini contekannya Mami. Tapi ini contekannya Mami. Iya, tidak. Nah, itulah yang disebut bermain sambil belajar ya kan. Dari bermain itu mereka jadi belajar gitu. Terus di sini malah anaknya dibiarin main kotor-kotor, main becek, main pasir, main air. Pokoknya yang kotor-kotor gitu dibiarin aja. To be honest, aku sebagai orang Indonesia Raya tidak mengalami hal ini kan. Aku tidak explore, aku tidak main di luar, tidak main kotor-kotor, tidak main becek-becek gitu. Karena of course orang tua aku khawatir dan takut kalau aku kenapa-napa ya kan. Tapi di sini malah semuanya terbalik. Jadi anaknya dibiarin aja, dilepasin biar mereka merasakan, menyentuh, mengeksplor, mengetahui. Jadi mereka tahu apa ini, apa itu di luar sana gitu, selain hal di rumah gitu ya. Oh ya, ada satu lagi bonus ini. Aku lupa masukin poin ini, tapi ini bonus aja deh ya. Ketawa lagi. Jadi bonus, halo baby, Sofianya di sini. Bonus ini yaitu orang tua bule itu suka memuji, rajin, seneng gitu ya. Emang mungkin di Indo orang tua yang memuji anak itu agak jarang ya. Jadi di sini hal-hal kecil aja, misalnya anaknya ngapain gitu. Walaupun saya anaknya menggambar dan gambarnya itu ya tahu kan anak-anak bayi gambar apa sih, amburadul, berantakan, garis-garis gitu kan. Tapi itu akan dipuji sama orang tuanya dan anaknya merasa kayak seneng banget kan kalau dipuji, dan mereka akan terus belajar bikin yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Itu mengencourage, memberikan mereka kepercayaan diri mereka untuk berkarya dan berimajinasi, imajinatif gitu. Oke deh, sampai sini aja. Semoga video ini bermanfaat, menginspiratif, menginformatif buat kalian di luar sana. Thank you so much for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. See you in Mommy next video. Cheese. Cheese.